sebaiknya jangan jadi klaimer. Klaimer itu umat yang tukang klaim. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, akan memberi pencerahan, ya, memberi edukasi dalam bingkai toleransi. Janganlah main klaim. Ya, kegaduhan ini kan gara-gara main klaim. Ya, kegaduhan ini gara-gara main klaim. Ya, saya sudah lama menyampaikan ini, tapi sekarang mulai lagi orang mengklaim. Oke, ya. Yang pertama, yang paling mudah adalah langit dan bumi. Ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah kami, Pak. Langit buminya ada berapa? Ada satu, Pak. Bentuknya apa? Bulat. Ya. Tidak mungkin langit bumi yang satu diciptakan oleh banyak Allah. Ya, banyak sang pencipta. Sang pencipta itu Allah kami, Pak. Nanti kalau Anda dijelaskan, lu Allahmu muncul kapan? Agamamu muncul kapan? Paling-paling terus marah-marah. Ya. Ya. Jadi jangan mengklaim seperti itu, ya. Ya. Emang langit bumi diciptakan oleh siapa, Pak Dede? Oleh Yesus. Gambar Allah. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Gambar Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Ya. Loh, emang Yesus udah muncul kapan, Pak? Udah ada dari sebelum segala sesuatu ada. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu namanya Yesus. Ini ayat Alkitab. Lah kalau diklaim, ya toh, Allah kami pencipta langit bumi. Tolong ditambahin dong, langit bumi yang datar, gitu kan enak. Betul nggak? Jadi jangan mengklaim langit bumi yang bulat cuma satu kok. Nanti kalau dibilangin, lah Allahmu munculnya kapan? Allahmu alfa omega, yang awal yang akhir enggak? Enggak, malah tak berawal tak berakhir. Nah, jadi kalau Anda mengatakan bahwa mengklaim Allah kami pencipta langit dan bumi, ya mesti ditambahin dong, Allah kami pencipta langit dan bumi yang datar. Bukankah Anda meyakini langit dan bumi datar? Oke, contoh lain. Musa misalnya, ya, Musa atau Ibrahim deh. Ibrahim, Abraham, ya. Allah kami berfirman kepada Ibrahim. Berfirmannya pakai bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Mestinya ditambahin Ibrahim AS supaya beda dengan Ibrahim Alkitab. Kan Ibrahim nggak bisa bahasa Arab. Bangsa Arab juga belum ada. Bahasa Arab belum ada zaman Ibrahim. Tidak mungkin Allah ini berfirman kepada Ibrahim pakai bahasa Arab. Bahasa Arab aja belum, bangsa Arab belum ada. Jadi kira-kira Allah berfirman kepada Ibrahim pakai bahasa apa? Kejadian 14 ayat 13. Ibrahim itu ternyata orang Ibrani. Tapi kan dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim kan Arab. Waktu itu belum ada Arab. Makanya disebut Ur-Kasdim. Sekarang jadi Arab. Ya, Arab daerah Irak, Mesopotamia. Ngerti? Jadi kalau Anda menyebut Allah kami berfirman kepada Nabi Ibrahim pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Kalau gitu sebutlah Ibrahim AS. Supaya beda. Gara-gara main klaim inilah ribut kesana kemari. Lalu orang-orang berdebat, ya toh. Ya, Ibrahim, dan lain sebagainya. Oke, lalu Yesus. Yesus, apakah Yesus Isa Al-Masih? Kan sudah clear toh. Di Alkitab itu ada ditulis Isa Al-Masih. Di Alkitab mana, Pak? Alkitab Melayu, Alkitab Arab Timur, Arab Saudi, Iran, Irak, kemudian Bangladesh, Pakistan. Itu Yesus Kristus itu ditulis Isa Al-Masih, kan sudah clear. Berarti Isa Al-Masih yang di Alkitab adalah Yesus Kristus. Betul. Lah Isa Al-Masih yang di luar Alkitab, ya tidak Yesus Kristus.
Apakah kitabmu menulis Isa Al-Masih? Kitabmu Alkitab bukan. Kalau begitu Isa Al-Masih di tempatmu bukan Yesus Kristus. Jadi nggak usah main klaim. Ya, Yesus Kristus itu cuma nabi, cuman ini bukan Tuhan, bukan Allah. Itu kan di kitabmu. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Itu yang saya maksud bahwa jangan menjadi klaim ya, tukang klaim atau sering disebut ya klaimer. Apa-apa diklaim. Ya. Nanti kalau dijawab, lah agamamu muncul kapan? Allahmu muncul kapan? Kami pencipta langit dan bumi, Allah kami. Allahmu muncul kapan? Ya. Langit buminya mana? Kan cuma satu langit bumi. Langit bumi yang datar. Nah, itu baru benar. Jadi Allah kami pencipta langit dan bumi, tapi langit bumi yang datar. Silahkan. Allah kami berfirman kepada Nabi Ibrahim pakai bahasa Arab. Ibrahim AS. Silahkan. Tapi kalau Ibrahim Alkitab nggak ngerti bahasa Arab, dan pada waktu Ibrahim belum ada orang Arab. Tapi Ibrahim disebut orang Ibrani, bukan orang Arab. Bukan. Ibrahim itu orang Ibrani. Kejadian 14 ayat 13. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya, kita ini Indonesia Pancasila ya. Kalau Anda meyakini Ibrahim ya sudah, Ibrahimnya Ibrahim AS. Adam AS kan sudah jelas. Ya. Adam AS, Anda mau sebut Musa ya Musa AS, Yunus AS, sebab Yunus nggak bisa bahasa Arab. Tidak mungkin Allah ini berfirman pada Yunus pakai bahasa Arab, nggak mungkin. Ya, misalnya Ismail, ya Ismailmu ya Ismail Arab yang makamnya ada di Arab. Alkitab menulis Ismail makamnya ada di Makpela. Kejadian 25 ayat 17, Ibrahim dimakamkan di Makpela. Kejadian 25 ayat 9. Tapi tempat kami Ibrahim sama Ismail bersebelahan Pak makamnya. Itu kan Ibrahim AS dan Ismail AS. Clear toh? Ya, jangan main klaim ya. Main klaim terus ribut ke sana kemari, gaduh ke sana kemari. Orang berantem gara-gara Musa itu sebenarnya agamanya apa? Ditambah lagi orang-orang seperti apologeter dari Nasrani ya, dari apologeter kaleng-kaleng itu. Abraham itu agama Abrahamik. Emang Abraham sudah punya agama? Abraham belum ada agama. Di era Abraham itu belum ada agama. Agama baru muncul di era Musa. Nah, kayak begini diperparah oleh apologeter ya, tukang debat dari kelompok apologeter abal-abal yang ngaku dari Tritunggal itu. Ya. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi klaimer. Klaimer itu dikit-dikit klaim. Ya toh. Kalau mau mengklaim sesuai keimananmu ya yang jelas. Kalau Ibrahim sebutlah Ibrahim AS. Itu orang Arab, silahkan. Buktinya kan Ibrahimmu makamnya ada di Arab toh? Iya. Padahal Ibrahim yang kamu maksud bukan Ibrahim yang ada di makamnya di Makpela toh? Bukan Ismail yang kamu maksud, bukan Ismail yang dimakamkan satu komplek pemakaman dengan Ibrahim toh? Bukan Ismail yang kamu maksud, Ismail yang makamnya deketan sama Ibrahim di Arab toh? Nah, makanya sebutlah Ismail AS, Ibrahim AS. Jadi orang tahu yang kalian klaim itu bukan Ibrahim Alkitab. Ya, di zaman Ibrahim nggak ada bahasa Arab, belum ada. Bangsa Arab aja belum ada kok. Arab itu kan muncul nanti setelah Kedar toh. Ibrahim punya anak Ismail. Ismail menurunkan Nebayot Kedar. Nah, Kedar itu menurunkan bangsa Arab. Ya tidak mungkin lah berfirman kepada Ibrahim pakai bahasa Arab. Bangsa Arab aja belum ada kok. Nanti kalau disebut terjemahan, ya toh. Ya, nanti nggak mau ya. Ya, saya kegaduhan ya, debat sana sini. Makanya kita seneng juga ini.
dari pihak aplikasi atau kayaknya sudah nggak ada muncul debat-debat ini ya, seperti itu ya. Debat misalnya Yesus itu bukan Tuhan, Isa Al-Masih itu cuma nabi, misalnya seperti itu. Lah itu kan Isa Al-Masihmu. Ya, baca Isa Al-Masih yang ada di Alkitab. Di mana? Alkitab Melayu ada kok. Alkitab Arab, Alkitab kayaknya Turki juga termasuk Arab Timur toh, Turki. Ya, di sana di Alkitab ditulis Isa Al-Masih. Di Alkitab ya, kalau sama-sama di Alkitab ya berarti Yesus Kristus. Ya, jangan itu kayak siapa Bathuk Nonong Sithik itu. Ya, dokter mengandalkan Bathuk Nonong doang, ilmu nol pudul, membuat pengajaran-pengajaran seperti itu. Agama Abrahamik katanya. Kita sesama agama Abrahamik antara Yahudi, Kristen dan satu lagi katanya. Mana ada Abraham beragama? Ya, Bathuk Nonong doang, ilmu mah nol pudul. Ya, seperti itu ya. Ayo ya, silahkan Anda imani sesuai dengan keimananmu, tapi harus jelas, jangan main klaim. Ya, kalau bukan tokoh yang di tempatmu, kalau bukan itu ya jangan diklaim. Sama-sama Abraham, kan ada Abraham yang asli, orang Ibrani, ada juga Abrahammu, silahkan Abrahammu ya Allah berfirman pakai bahasa Arab, silahkan ya know. Paling orang nanya, sejak kapan di era Ibrahim sudah ada orang Arab? Ya Ibrahim belum ada orang Arab. Ayo, kan sederhana ya toh. Allah berfirman kepada Adam pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Memang udah ada Arab? Belum, Pak. Nah, kan seperti itu. Kalau Alkitab jelas ya, ditulis oleh Musa. Musa itu 4.500 tahun setelah Adam. Tidak berarti Adam, Allah berfirman kepada Adam pakai bahasa Ibrani, tidak. Yang nulis kan Musa. Musa berbahasa Ibrani. Ya, kepada Ibrahim pakai bahasa apa? Kalau Ibrahim Ibrani, karena Ibrahim sudah disebut Ibrani. Kepada Nuh, ya bukan bahasa Ibrani, bahasa yang dimengerti oleh Nuh. Allah berfirman kepada Nuh memakai bahasa yang dimengerti oleh Nuh, tapi ditulis oleh Musa pakai bahasa Ibrani. Kan Musa orang Ibrani. Ya, very clear seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Tidak pernah ada Allah berfirman ke Musa pakai bahasa Indonesia. Ya nggak ada. Itu karena diterjemahkan. Nanti kalau dibilang terjemahan, marah. Ya tidak pernah ada. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim pakai bahasa Arab, itu nggak pernah ada. Zaman Ibrahim kan belum ada orang Arab. Berarti Ibrahimnya beda. Itu baru bener, ya no? Ya bilang aja ini Ibrahim AS, Pak. Ibrahim AS, ya silahkan. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Jangan jadi klaimer. Ya toh? Klaimer itu tukang klaim, apa-apa diklaim. Ya. Kalau Anda mau mengklaim pencipta langit dan bumi, tambahin dong pencipta langit dan bumi yang datar. Jadi jelas. Ya. Allah kami pencipta langit dan bumi yang datar. Kalau Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus pencipta langit dan bumi yang bulat. Loh, yang datar ada di mana, Pak? Ya langit bumi ini datar menurut kami. Silahkan, itu kan keimananmu. Ya, silahkan ya toh. Kalau ayat Alkitab menulis bulatan bumi, berapa ya? Yesaya 40 ayat 22. Allah bertahta di atas bulatan bumi. Jelas langit dan bumi ini bulat. Makanya ada siang, ada malam, ada cakrawala. Kalau bumi ini datar ya nggak ada cakrawala, nggak ada siang malam. Ya, clear? Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.